Ini bunganya wangi loh teman-teman, itu besar ya bunganya, kelupanya lihat seperti ini, sebesar anggrek apa ya, anggrek bulan kayaknya ya. Kalau yang ini tuh kuning wangi juga tapi tidak ada motifnya. Yang ini golden boy, yang ini chain ruby. Kalau yang ini bunganya itu coklat tapi saya tidak tahu namanya apa. Bunganya agak kecoklat-coklatan tapi wangi juga. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang melimpah, dan selalu berlimpah kebahagiaan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing lagi tentang tanaman anggrek ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami mau sharing bagaimana cara merawat anggrek tanah. Nah, sebelum lanjut nonton videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah teman-teman, mari kita lihat tanaman anggrek tanah saya ya teman-teman. Ini adalah tanaman anggrek tanah yang sedang berbunga. Seperti ini bunganya teman-teman. Kita lihat ini tuh bunganya kuning bermotif dan cantik. Setahu saya ini namanya anggrek tanah chain ruby. Nah, lalu bagaimana cara merawat anggrek tanah? Sebenarnya merawat tanaman chain ruby ini tidak jauh berbeda ya teman-teman dengan kita menanam anggrek yang lainnya. Hanya mungkin yang sedikit berbeda adalah penggunaan media saja. Tips supaya tanaman anggrek tanah itu tumbuh sehat dan bisa berbunga dengan cantik itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama yaitu pemilihan media tanam, kemudian yang kedua penempatan, yang ketiga penyiraman, yang keempat pemupukan, dan yang terakhir pengendalian hama, bisa pemberian fungisida ataupun pestisida. Untuk media tanam anggrek tanah, dia itu suka medianya yang lembab tetapi tidak terlalu basah ya teman-teman. Seperti ini. Di sini saya memilih menggunakan ini sekam ya teman-teman. Kemudian saya juga melakukan uji coba pada tanaman anggrek tanah yang lainnya, itu saya menggunakan sekam yang saya campur dengan tanah ya teman-teman, dan ternyata hasilnya sama-sama bagus. Kemudian saya juga mencoba menanam dengan tanah saja seperti ini ya teman-teman. Ini anggrek tanah juga tetapi saya tanam dengan tanah saja. Perbedaannya seperti ini. Kalau kita menggunakan yang tanah saja itu sepertinya terlalu padat ya, jadi dia itu ketika terkena air terlalu lembab karena tidak poros. Jadi kayak gini teman-teman, ini kayak akar-akarnya tuh jadi berjamur ya, kayak gini nih, akarnya tuh jadi berjamur. Kemudian ini tanamannya pun karena terlalu lembab sepertinya jadi kayak kurang sehat gitu.
tapi tidak apa-apa, ini kan saya memang ingin tahu, saya melakukan uji coba. Kemudian kalau untuk tanah yang masih dicampur dengan sekam ini lumayan bagus ya, maksudnya akar-akarnya juga sehat, tanamannya pun juga sehat. Kemudian kalau yang hanya menggunakan sekam saja seperti ini, menurut saya ini yang terbaik ya. Kenapa? Karena ketika sekam itu kita siram, jika airnya itu kan langsung menetes, dia ini kan bersifat poros. Kemudian ketika musim kemarau pun sekam ini juga masih bisa memberikan kelembapan pada tanaman anggrek. Seperti itu ya teman-teman. Untuk pemilihan media, menurut saya bisa menggunakan sekam saja atau sekam 50%, sekam 50% tanah. Kalau yang tanah saja menurut saya itu kurang bagus, meskipun namanya adalah anggrek tanah. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Yang kedua yaitu tentang penyiraman. Anggrek tanah ini sifatnya suka lembab, tapi juga tidak terlalu basah, juga tidak terlalu kering. Jadi penyiraman bisa kita lakukan biasanya kalau musim hujan 2 hari sekali, tapi kalau musimnya kering itu bisa kita siram setiap hari ya teman-teman, yang menggunakan media seperti ini, media sekam. Nah, cara menyiramnya bagaimana? Kita bisa langsung ambil air, kebetulan di dekat saya kan mengada kolam, saya gunakan air kolam, langsung kita siramkan saja ke medianya seperti itu. Seperti ini ya teman-teman, kita siramkan. Kalau yang kita pakai media sekam, kita siramnya banyak nggak apa-apa. Karena apa? Karena kan airnya ini langsung jatuh kayak gini teman-teman, langsung mengalir. Tapi kalau yang medianya sekam dan tanah, nyiramnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Cukup mungkin kita kira-kira satu pot ini kita kasih setengah gayung saja seperti itu. Dan juga kalau kita menggunakan media yang tanah itu juga jangan terlalu banyak, kita siramnya segini ya teman-teman. Kemudian kalau kalian mau disemprot-semprotkan ke daun juga bisa untuk menyiram anggreknya. Untuk poin yang ketiga yaitu penempatan. Nah, untuk anggrek tanah ini dia itu suka sinar matahari yang hangat ya teman-teman. Artinya tidak suka terlalu panas, tetapi juga tidak suka terlalu teduh. Jika dia terlalu panas, nanti biasanya daunnya akan menguning. Ketika nanti terlalu teduh, biasanya daunnya akan berwarna hijau tua, tetapi dia malas berbunga. Jadi bagaimana ya suhunya memang seperti ini. Nah, kita bisa memberikan paranet saja ya teman-teman seperti ini di teras rumah, atau mungkin kalian langsung taruh di teras gitu juga bisa ya teman-teman. Kemudian selain cahaya matahari, dia itu suka sirkulasi udara yang bagus teman-teman ya. Dia suka ditempatkan di tempat yang anginnya itu ada angin lah, maksudnya sirkulasi udaranya bagus, ya nanti akan tumbuh dengan sehat seperti itu ya teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan tanaman anggrek dendrobium dan tanaman anggrek pada umumnya untuk penempatan dari si anggrek tanah tersebut. Biasanya anggrek cenrubi ini saya taruh di sini ya teman-teman, di sini. Tapi karena kita mau lihat lebih jelas detailnya, maka saya pindah sebentar di sini supaya kita bisa melihat detailnya dengan jelas. Nah, ini teman-teman, suhu di sini itu hangat,
maksudnya cukup hangat dari pagi sampai siang itu terus terkena matahari ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi tanaman anggrek itu memang suka suhu yang hangat, tetapi juga tidak terlalu panas. Poin selanjutnya yaitu adalah untuk pemupukan. Untuk pemupukan bisa kita lakukan seminggu sekali ya teman-teman. Artinya tanaman anggrek itu tidak terlalu suka banyak pupuk juga, asalkan cukup. Untuk pemupukan bisa kalian sesuaikan dengan selera teman masing-masing. Apakah suka menggunakan pupuk kimia atau pupuk yang buatan sendiri. Nah, di sini saya biasanya menggunakan vitamin B1 yang saya peroleh dari air cucian beras. Kalau untuk pupuknya itu saya berikan seminggu sekali. Kita berikan langsung pada potnya ya, maksudnya pada akar dan media. Kemudian kalau untuk 6 bulan sekali saya biasanya memberikan pupuk dari kulit cangkang telur yang sudah saya proses. Itu saya tancapkan di sini, ini biasanya bisa bertahan selama 6 bulan. Kulit cangkang telur ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kalsium pada tanaman anggrek. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengolah cangkang telur menjadi pupuk dan cara membuat pupuk, bisa kita lihat di video-video saya sebelumnya. Kalau kalian menggunakan pupuk kimia, pastikan dosisnya itu tepat ya teman-teman. Karena jika dosisnya tidak tepat, biasanya tidak baik untuk kesehatan tanaman anggrek kita. Tetapi kalau kita menggunakan pupuk buatan sendiri, itu biasanya relatif lebih aman, dan untuk dosis itu biasanya tidak harus sama persis ya. Maksudnya kalian menggunakan 1 butir atau 2 butir bawang dicampur air berapa liter, misalnya pakai air cucian beras 1 liter, 2 liter, itu biasanya tidak apa-apa, maksudnya tidak berbeda, tidak jauh berbeda dan relatif aman. Tapi ya kita harus meluangkan waktu untuk membuat pupuk itu sendiri. Nah, gimana? Mudah bukan cara merawat anggrek tanah? Untuk poin yang terakhir yaitu pengendalian hama. Untuk pengendalian hama bisa dengan banyak cara ya teman-teman. Bisa kalian pakai fungisida, insektisida, atau mungkin kalian itu mau rutin mencari gitu ya maksudnya. Kalau pengendalian hama sebenarnya tergantung lokasi teman-teman ya. Kalau emang di tempat teman-teman itu di perkotaan itu biasanya kan memang jarang hama, tapi kalau yang tinggal di pedesaan seperti saya ini, kemudian dekat sawah, itu ketika musim panen kita harus lebih mempersering untuk memberikan pestisida ya. Nah, bisa kita beri pakai pestisida alami ataupun pestisida yang beli di toko pertanian. Semuanya juga bisa ya teman-teman. Untuk frekuensi pemberiannya, untuk insektisida, fungisida itu biasanya kondisi normal 1 bulan sekali saja sudah cukup ya teman-teman. Tetapi jika kondisi-kondisi tertentu, mungkin musim hujan, kemudian musim panen, itu bisa dipersering menjadi seminggu sekali saja. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Dan bagaimana teman-teman, sudah punya koleksi anggrek tanah apa belum? Ini tuh cocok banget ya. Bunganya juga tidak kalah indah dengan bunganya anggrek dendrobium ataupun anggrek bulan. Kemudian kalau untuk anggrek tanah ini harganya juga terjangkau. Untuk masa berbunganya rentannya juga hampir sama ya. Kalau saya ngerawat itu 6 bulan sekali. Ini di sini sudah 1 tahun. Ini berbunga yang kedua ya teman-teman. Ini bunga yang kedua di sini. Oke teman-teman, mungkin cukup sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat.
Buat teman-teman yang sudah nonton tetapi belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video perawatan anggrek dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga tanaman anggrek yang kita tanam selalu tumbuh subur, beranak pinak, dan rajin berbunga. Oke teman-teman, see you next video. Bye-bye.